Biarin bolanya bulat, tapi bisa digiring. Cakep. Biarin kita berdebat, tapi isinya daging. Asik. Welcome to podcast Giring Bola episode keempat ya. Berdebat seputar opini tentang persepak bolaan dunia ya. Seluruh dunia termasuk sepak bola Indonesia juga. Okay. Alright. Oke, siap nih untuk ngebahas sepak bola Indonesia. Nah, sebelumnya gue pengen nanya juga nih terkait salah satu tim di timur Indonesia nih. Waduh. Yang baru aja dipromosi. Oh, gue tahu. Masuk ke Liga 1. Nah, itu gue tahu. Nah, PSB Biak. Dari mana? Nah, di sini ada challenge tersendiri untuk masing-masing pembicara. Sebelumnya juga gue pengen ngenalin juga pembicara pertama kita ada Bang Aldi, alright, dan pembicara kedua kita ada Bang Muhammad. Ya. Dan gue di sini sebagai juru penyelamat. Asik. Tolong dikasih semangat ya ini untuk pembicara kedua karena udah 3 episode kalah terus nih. Jadi sabar dulu. Ayo lah, Mak. Masih Bisa panjang, masih panjang. Aman. Oke deh ya. Kalau gitu udah siap untuk memilih mana nih yang bakal jadi pro dan juga kontranya? Lu bilang Eropa. Enggak dong, semuanya se-Indonesia. Seluruh dunia. Karena kan bola itu bundar itu kan bulat. Bundar itu bulat ya. Enggak salah sih, benar. Iya kan? Jadi kita harus ngebahas semua dong. Tapi Apa? isinya daging. Oke. Oke, kan La Liga udah, ya kan? IPL. Amsterdam aja sempat kebahas kan, persepak bolaan di Belanda juga sempat dibahas sama Ama, ya kan? Oke. Itali, Spanyol, Jerman, Inggris apalagi banyak banget di-mention kayak gitu. Nah, sekarang gue pengen nanya aja gitu, maksudnya dari kalian terkait promosinya PSB Biak tuh kayak gimana? Kayak gitu. Oke. Itu topik hari ini tuh. Nggak tahu. Tapi intinya pada siap lah ya. Ya. Ya, insya Allah. Oke. Insya Allah. Bisa memberikan terbaik. Sekarang siapa yang mau jadi pro dan juga jadi kontra nih? Gue memberikan pilihan lagi nih kepada Ama yang menentukan deh. PSB Biak. Yakin banget ya? Oh, bukan PSB Biak mah pasti mah. Beda kalau itu gue pro deh. Pro ya? Gue pro deh. Kunci ya? Pro ya? Pro. Bang Ali berarti kontra. Alright. Kalau gitu tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai debat pada episode kali ini. Dan ini dia topiknya. PSB Biak pemainnya aja gue. Typo dia, bukan PSB. Pep ternyata. Typo bro. Lagi-lagi ya kamu ya. Kena gue. Oke. Pep Barca versus Pep Man City. Better. Better. Berarti gue tim mana nih? Gue tim Pep Barca atau tim Pep City? Kontra lu berarti City dong. Gue berarti Pep City. gue Pep City better than Pep Barcelona. Yes. Wow. Oke. Kalau begitu kita mulai seperti biasa dari yang kontra dulu. Kepada Bang Aldi, Lu, berikan waktu silakan. 2 menit untuk memberikan argumen pertamanya nih. Siap. Dimulai saat Anda berbicara. Jujur gue gak siap kalau yang kali ini. Karena ya kedua tim, Pep Barcelona dan juga Pep City, ini mungkin fokusnya kita batasin aja, Mak. Tahunnya, Mak. Treble masing-masing. Jadi di 2009 sama di 2023, oke? The whole squad dong. Iya, di tahun-tahun sama-sama treble. Treble mana lebih bagus, oke? Oke, boleh bisa. Jadi 2009 versus 2023 gitu aja ya. Yakin lu? Iya. Bandingin treble? Yes. Itu sextuple loh, bukan treble. Ya makanya nggak apa-apa, 2009 pokoknya. Ya udah. Jadi gua kasih waktu lu buat menang hari ini, Mak. Please menang. Oke. Oke? Oke. Kenapa 2023 Pep lebih bagus daripada 2009? Pep, ya kedua tim sama-sama mythical, kedua tim sama-sama luar biasa. Nggak ada mungkin sedikit celah dari kedua tim. Tapi kenapa? Karena di sini gue harus kontra, ya udah gue harus ngebagus-bagusin City. City juara Liga Champion tanpa sekalipun kalah. Unbeaten di Champions League. Buat gue itu Unbeaten Yes. ya? Betul. Data Anda gimana? Siap atau tidak datanya? Ya, unbeaten di Champions League, luar biasa menghadapi tim yang kebobolan yang paling sedikit di final, Inter Milan, masih bisa gol, lewat gol Rodri. Dan nggak cuma itu aja, di 2023 kemarin ada seorang debutan bernama Erling Haaland. Debutan tersebut masuk dari Liga Jerman ke Liga Inggris. Orang bilang sulit karena harus adjust dua gaya bermain yang berbeda. City yang bermain dengan position football menghadapi Dortmund si Haaland yang bermain dengan direct. Tapi itu bisa. Sementara di 2009 itu sudah masuk ke era racingnya Ronaldo dan juga Messi.
Jadi buat gue emang ini tim udah bagus walaupun timnya Barcelona 2009 itu hanya satu center back murni, yaitu Puyol. Selebihnya bukan ada center back murni. Bahkan di Champions League pun Puyol dijadikan bek kanan pernah. Oke. Artinya bahwa tim ini emang nggak begitu komplit. Namun ada seorang Busquets yang bisa memanfaatkan Messi. Selanjutnya untuk tim pro. Untuk Oke. memberikan argumen dengan waktu yang sama, 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Kalau kita bahas Barcelona 2009 sama City 2023, berarti kita bahas waktu treble aja ya. Itu menurut gue gimana ya? Kalau kita ngelihat, ya ada dari yang paling basic dulu deh, dari data dulu. Dari nilai transfer pemain, gue mulai dari situ dulu nih. Manchester City itu praktis menghabiskan ratusan juta pound, bahkan sampai miliaran. Sedangkan Barcelona, era itu pemain termahalnya cuma Ibrahimovic 60 juta. Itu poin satu dulu, sabar. Kedua, Gue diem. Kedua, dari sisi permainan. Permainan City bagus. Gue nggak bilang City jelek zaman sekarang. Tapi permainan Pep di Barcelona di era 2009 itu istilahnya era defining. Itu sampai menghasilkan suatu istilah tiki taka. Gara-gara permainannya yang out of this world. At least menurut gue. Dengan ada prime-nya Xavi, Iniesta, dan Messi, itu untouchable itu. Itu sampai benar-benar membuat satu legacy yang dibangun dari awalnya. Kita pasti tahu dari Johan Cruyff, Total Football, ke Frank Rijkaard, sampai yang disempurnakan oleh Pep, melahirkan satu generasi yang disebut dengan tiki taka. Tidak ada pembelian banyak, semua kebanyakan dari akademi. Pemainnya paling mahal yang gue ingat itu Ibrahimovic, 65 juta. Sisanya enggak. Terus di-compare dengan City yang bermain ya dia bagus tapi biasa aja dan dibeli dengan uang yang mahal. Jadi menurut gue ini perbandingan yang nggak setimpal menurut gue. Jauh banget. Terlalu jauh. Masih ada waktu? Cukup. Oke. Waduh, makin berat ya ini ya. Oke, selanjutnya diberikan untuk tim kontra. Memberikan pertanyaan Ya. dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya gue harap di episode ini sebenarnya Ama menang. Cuma dia menggali kuburannya sendiri dengan mengatakan nilai transfer pemain. Buat gue itu lucu karena banyak tim yang transfernya lebih besar tapi nggak bisa execute player dengan bagus. Sementara City luar biasa mengexecute pemain yang dibelinya dengan sangat amat luar biasa bagus. Apalagi ada Haaland di depan, ada Gundogan di tengah, dan juga ada Rodri. Bagaimana lu membuat sistem dari 3-2-4-1, lu punya front 5 yang luar biasa bagus. Dan itu buat gue juga defining karena itu belum ada dan akhirnya banyak beberapa pelatih yang menggunakan 3-2-4-1 seperti saat ini. Belum kelihatan. Di mana John Stones seorang center back dipakai menjadi seorang holding midfielder bahkan center midfielder yang sangat aktif ke depan. Itu hal baru dan itu diikuti oleh banyak pelatih. Pertanyaan gue adalah kalau lu bilang Barcelona 2009 lebih bagus, apanya yang lebih bagus dari City 2023? Apanya? Kepada tim pro diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari tim kontra dengan waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang lu tanya lebih bagus. Kayaknya argumen gua di awal tuh cukup banyak menjawab. Pertama, the whole system, permainan yang menarik. Permainan tiki taka, passing, build up. Belum lagi kita melihat magisnya sesosok Lionel Messi pada era itu. Xavi dan Iniesta. Terus kita compare dengan permainan City sekarang, gue nggak bilang jelek, tapi ya nggak ada spesialnya di compare sama Barcelona yang sekarang. Jauh banget, terlalu jauh. Jadi kalau lu bilang dari permainan satu, dari kualitas pemain itu sendiri, dari nilai squad itu yang tadi gue bahas, walaupun lu bilang nilai transfer itu nggak lu masukin perhitungan, tapi menurut gue bisa membangun tim dari pemain-pemain akademi, cuma beli pemain sedikit aja, dibangun sebuah tim yang era defining, yang tadi gue bilang tadi era defining itu menurut gue sangat prestasi yang luar biasa. Itu 2. Terus dari jumlah piala. Di tahun itu jangan lupa, bukan cuma treble, sextuple. Bahkan 14 piala kalau nggak salah disikat sama Pep Barcelona. City kan belum kelihatan. Jadi menurut gue itu.
Itu semua lebih bagus. Spesialnya di situ. Spesialnya di situ. Masih ada 40 detik. Cukup. Oke. Nah, selanjutnya diberikan waktu 30 detik untuk memberikan pertanyaan lanjutan nih dari argumen kedua dari tim Pro. Dimulai saat Anda berbicara. Gue ya? Oke. Pemain terbaik Barcelona waktu itu Messi jelas. Dan City ada Haaland. Waktu City dimatikan Haalandnya, masih ada Rodri, masih ada Kevin De Bruyne, masih ada pemain lain. Tapi, kalau Messi diambil dari tim itu, apa yang terjadi dengan itu? Dengan Barcelona-nya Pep. Kedua, pertandingan menghadapi Chelsea, itu adalah pertandingan yang dianggap robbery paling besar di Champions League. Lu pun bilang bahwa itu harusnya Chelsea yang menang. Arguably. Lu pun bilang Chelsea harusnya menang. Lu pun setuju. Nah, lu setuju nggak dengan itu? Bahwa Chelsea harusnya menang dibandingkan Barcelona? Diberikan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kalau lu bicara satu match yang tadi, gue sepakat. Banyak kejanggalan waktu Chelsea lawan Barcelona. Tapi satu match loh. Kita bicara satu era, satu tahun 2009. Jadi satu match ya blip on the data lah. Nggak bisa gue jadiin patokan. Nggak bisa diambil sampelnya. Masih ada waktu. Iya. Jadi kalau misalnya lu itu jadiin patokan, terus yang lain-lain. Sextuple, piala, permainan yang bener-bener. Harus gue ulang lagi nih. Era defining sampai ada satu nama ini, taktik. Disebut dengan tiki Mak, taka. semenit, Mak. Pertanyaan kedua belum dijawab, pertanyaan kedua. Cuma semenit nih. Iya. Udah kan udah jawab tadi. Nah, sekarang kalau Messi nggak ada, siapa? Lo masih banyak. Ada Pedro waktu itu, Xavi, Iniesta hidup. Messi sempat waktu itu cedera, tapi masih bisa hidup dengan permainannya. Iya. Oke, masih ada. Walaupun nggak bisa gue pungkiri. Iya, itu betul. Sabar dulu. Itu kan bagian dari Pep. Yang membuat Messi seperti itu Pep. Iya, Yang oke. membangun Messi seperti itu Udah Pep. kejawab. Cukup. Jawaban lu Pedro kan? 2, Nggak Pedro doang. Gue bilang Pedro doang. Xavi, Iniesta masuk. Busquets. Iya. Oke, selanjutnya dari tim Pro nih. Memberikan Oke. pertanyaan, diberikan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Jadi yang dari tadi gue sebut masalah nilai transfer, gue tuh pengen nekanin kalau di Barcelona, Pep itu membangun sebuah tim yang pondasinya benar-benar dari awal. Yang tadi gue bilang dari siapa namanya? Johan Cruyff, Frank Rijkaard sampai dia dibangun benar-benar dari fondasi yang luar biasa. Sedangkan City, gue pengen tanya sama lu bener-bener nggak bisa memungkiri bahwa squad City yang dibangun oleh Pep ini adalah squad yang memang dibeli dengan uang. Nggak ada nilai transfer yang kecil. Keluar duit 50 juta, 60 juta, beli pemain udah kayak beli kacang goreng. Itu lu nggak pungkiri itu sama sekali. Lu nggak anggap itu perhitungan. Itu pertanyaan gue. Masih ada waktu? Tolong lebih dalam lagi pertanyaannya. Masih ada waktu nih mumpung. Iya, maksud gue, menurut lu itu Tangan lu layak. depan, jadi nggak kelihatan. Ya, Nggak jadi kelihatan. menurut lu itu layak diperhitungkan apa enggak? Mak, ini jawaban gue 1 menit loh, Mak. Masa itu doang layak atau nggak layak? Harus lu jabarin. Tadi kan lu bilang masa nilai transfer. Yang tadi lu bilangin tadi nilai transfer. Iya. 2, 1. Oke. Ya, lagi-lagi yang ditanyakan soal nilai transfer seolah-olah squad Barcelona itu dari La Masia semua. Enggak, Sebagian besar. kan gue bilang semua. Beli pun nggak ada nilainya. Gue bilang semua apa enggak? Belinya nggak ada Gue nilainya. bilang semua apa enggak? Beli siapa? Ya gue bilang semua apa enggak? Beli siapa tapi? Iya, gua bilang semua nggak? City satu Ibrahimovic. itu doang satu Ya pasang. kan kejawab yang penting, Satu doang. Mak. 60 juta. Yang penting kan kejawab gitu loh. Nggak Satu semua doang. dari La Masia. Mascherano emang dari akademi juga. Dari Liverpool. Emang Eric Abidal juga dari La Masia juga. Ya enggak. Ya makanya itu. Tapi Lu itu kan bentar, terbentuk. bentar. Itu kan terbentuk. Udah pertanyaan lu terlalu jelek. Gue Coba bilang, lu jawab dulu, jawab lu dulu. bilang gitu. Ah. Yang jelas kalau lu bilang tim ini dibentuk dari La Masia semua. Nggak juga. Lu bilang sebagian besar, ya selain Gua nggak nyebut La Masia loh. ya akademi namanya La Masia Gua sama Barcelona. bilang udah pola gue permainan. gue lagi ngomong. Nggak denger sih tadi. Ya makanya dari akademi. Oke, Kan oke. dari akademi. Sementara banyak juga yang beli. Dan nilai transfer itu, ini sepak bola modern, Bung. Uang itu emang bergerak sangat masif. Banyak nilai yang transfer lebih besar daripada City. Flop-flop juga. Siapa? Lebih besar daripada City Oh, kalau lu siapa? nanya gue siapa, berarti lu nggak tahu data. Lu harusnya tahu. Lu diundang di sini, lu Nggak harusnya tahu. banyak. Ya ada nggak? 1-2 tim. Ya, penting ada. Jadi nilai transfer besar itu tidak sama dengan jaminan sukses. Oke. Tapi pembeliannya Ciki Bergersen dan waktu gue di London, gue ke akademinya Man City. Itu benar-benar Matt Guardiola Credential benar-benar lagi, menanamkan credential. gaya bermain, gaya hidup dari U8, Mak. Oke. Apa yang dibentuk di La Masia dibentuk di City. Jadi kalau lu bilang bahwa City adalah tim yang beli pemain, Oscar Bob, Foden,
Pemain-pemain muda City luar biasa, Mak. Lu Dua doang. lu mau lihat itu, lu mau nutup itu semua. Tapi ada akademi sukses dan di U18 mereka juara, U23 dia juara. Emang dibentuk dari kecil sistem itu. Lu aja nggak tahu. Gitu nih gue kasih tahu buat yang lain Sedikit. juga bahwa sistem pun dibikin di Man City. Alright. Nah, selanjutnya diberikan pertanyaan lanjutan. Nah, jadi momennya sekarang nih untuk Meng-counter. balikin apa yang tadi disampaikan oleh tim kontra. Oke, Diberikan siap. waktu 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ini gua lurusin ya. Gua nggak bilang tadi produk lama si akademi enggak. Yang gua sebut itu pola permainannya itu sudah dibangun dari era Cruyff, Rijkaard sampai sekarang. Jelas-jelas disebut. Gua nggak sebut semua pemain Ya. Barcelona dari lama sih, gua nggak nyebut itu. Orang yang bakal nilai lu nyebut Oh apa enggak. gue nggak nyebut. Silakan, Nanti silakan. lo cek ulang, nanti lo cek lagi. Silakan. Gue nggak bilang seperti itu. Nah, jadi Lupa. pertanyaan apa tadi? 5, 4, 3. Kan sampai lupa gue pengen ngurusin soalnya. Terkecoh tadi gue. Aduh. Oke, coba satu pertanyaan deh. Gue kasih satu Ya pertanyaan. udah. Satu pertanyaan ya. Oke. Untuk dijawab 1 menit. Yang Lu bagus. jujur. Sabar lu. Sabar dulu. Sabar. Emangnya Sabar. Emangnya raja jujurlah padaku. Lu kan Kena seorang itu nggak sih kena enggak ya? enggak harusnya sih enggak. Lu kan seorang pandit nih. Ya. Lu ngelihat permainan City sekarang compare sama prime Tiki Taka, sejujur-jujurnya secara permainan lu nilai City lebih bagus sesuai keilmuan lu deh. Coba lu jawab. Oke ya. Oke, selanjutnya diberikan waktu 1 menit untuk memberikan statement akhir. Final ya. Diberikan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih pertanyaannya Bung Ama. Yes. Kita pasti semua setuju, yang nonton di sini semua setuju 2009 Pep luar biasa bagus. Nggak ada yang nggak setuju. Cuman saat di-compare dengan Man City 2023, ini whole dimension. Ada yang kejadian di 2009 itu magisnya Messi, link up Xavi Iniesta, itu bisa dipelajari bagi orang yang pengen paham permainan. Dijelaskan dengan sangat baik. Yes. Oke. Tapi saat lu compare dengan City 2023, ini lu berbicara soal Haaland, bagaimana De Bruyne, bagaimana Rodri, Stones, bagaimana Haaland nggak ada Ake, apa-apanya, Akanji, nggak dan ada De juga Bruyne. Diaz. Aduh. Nggak ada apa-apanya. Waktu final siapa yang main? Rodri. Waktu final siapa? Rodri yang main. Kalau lu bilang, nah pertanyaan gue balik, kalau Messi nggak ada gimana Barcelona? Hancur. Kalau nggak ada wasit yang curang di 2009, apa terjadi? Itu Barcelona the whole team. Enggak. Lu yang ngomong. Barcelona itu the whole team. Barcelona the whole team. 2009 Kalau City lu Haaland, munafik. Lu yang ngomong tuh 2009. Lu yang ngomong 2009. Beda level, beda Saksi ya, level. saksi. Dia ngomong, dia sekarang enggak. Ini kelamaan di London sih, harusnya di Catalonia dia. Aduh.